Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah kelas 2. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 4 mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk PPKN-nya nanti Bu Afia hanya akan mengulang saja materi yang kemarin-kemarin supaya anak-anak tidak lupa. Anak-anak sudah sholat duha belum? Kalau belum sholat duha, silahkan sholat duha dulu. Setelah itu baru melanjutkan video dari Bu Afia. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan buku paket dan buku tulis tematik tema 4. Pertama-tama kita akan belajar PPKN. Bu Afia akan mengulang apa saja manfaat adanya persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama, manfaat adanya persatuan: 1. Terciptanya keamanan dan kenyamanan. 2. Tidak ada pertengkaran. 3. Saling berbagi. 4. Saling tolong-menolong. Dan 5. Saling menghargai dan menghormati. Kemarin anak-anak sudah mencatatnya dan sudah menghafalkannya satu-satu manfaat dan akibat dari adanya persatuan dan kesatuan. Bu Afia hanya mengulang saja supaya anak-anak mengingatnya. Selanjutnya, akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jadi tadi kita membaca tentang manfaatnya, kali ini kita akan belajar akibatnya. Maka yang terjadi adalah akan ada pertengkaran dan perpecahan. 2. Hidup tidak nyaman dan aman. 3. Tidak ada rasa saling tolong-menolong. 4. Tidak sportif atau bermain curang. 5. Tidak terciptanya kebersamaan. Jadi kalau manfaat tadi yang bagus-bagus, kalau akibatnya itu yang tidak bagus. Jadi kebalikan dari manfaat. Insya Allah anak-anak sudah hafal nggih manfaat dan akibat dari persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Anak-anakku, silakan dibuka halaman 180. Di situ ada ayo membaca dengan judul bacaan WC umum yang kotor harus dibersihkan. Bu Afia bacakan, anak-anak menyimaknya di buku. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Nah anak-anak, kalau fasilitas umum itu harus kita jaga bersama-sama. Seperti kemarin jalan raya. Nah itu adalah fasilitas umum. Ada lagi halte bis. Itu juga fasilitas umum. Jadi kita harus menjaganya bersama-sama. Cara menjaganya bagaimana? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di saluran airnya. Nanti kalau saluran airnya macet atau tersumbat oleh sampah, maka airnya akan menggenang, kemudian akan bau. Nah, ketika bau itu menyebabkan banyak sekali penyakit. Air yang tergenang itu juga banyak nanti jentik-jentik nyamuknya, bisa menjadi nyamuk demam berdarah. Jadi mari kita menjaga kebersihan bersama-sama agar terhindar dari yang namanya penyakit. Oke, kembali ke bacaannya tadi. Informasi yang kita dapatkan dalam bacaan WC umum yang kotor harus dibersihkan adalah berbagai penyebab WC yang kotor, antara lain banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran air. Saluran air yang tersumbat harus segera dibersihkan. Agar lantai bersih dan wangi, hendaknya membersihkannya dengan sabun
sabun. Nah, ketika anak-anak selesai buang air kecil atau BAK atau BAB, jangan lupa disiram yang banyak supaya tidak bau. Nah, nanti kalau di sekolah bisa dipraktekkan, di rumah juga seperti itu, apalagi di tempat umum. Anak-anak, pernahkah kalian ke pom bensin? Nah, atau memasuki WC di pom bensin atau WC di pasar? Nah, itu adalah WC umum. Coba sekarang anak-anak tugasnya adalah menuliskan 5 ciri-ciri WC umum yang kotor itu seperti apa. Nah, banyak sampahnya atau apa, nanti kalian identifikasi sendiri. Kerjakan di buku tulis tematik dan akan dikumpulkan hari Senin. Itu adalah tugas bahasa Indonesia. Selanjutnya mata pelajaran matematika. Anak-anak dibuka halaman 185. Nah, di situ ada tentang balok dan kubus. Sebelumnya Bu Afi akan mereview atau mengulang kembali nama-nama atau macam-macam bangun ruang. Di situ yang pertama ada balok. Bentuknya kemarin Bu Afia menciri-cirikan seperti balok es. Nah, itu namanya balok. Nah, yang di samping balok itu ada kubus. Kubus itu bentuknya seperti TV. Nah, itu namanya kubus. Di bawah kubus ada yang namanya prisma. Prisma bentuknya seperti tenda. Jadi kalau prisma itu ada segitiganya. Nah, di atas dan di bawahnya atau di samping kanan atau di samping kirinya ada segitiga. Maka itu namanya prisma. Yang terakhir itu ada bangun berbentuk limas. Dia mengkerucut ke atas. Itu namanya limas dengan alasnya segi 4, lalu samping kanan kirinya itu adalah segitiga. Seperti komedi putar yang ada di pasar malam ya. Itu namanya bangun ruang limas. Ada balok, kubus, persegi, dan limas. Ada lagi lingkaran. Kemarin kita sudah mencatatnya di buku tulis. Anak-anak tinggal mengulang atau mereview, mempelajari yang ada di buku tulis. Nah, untuk tugasnya halaman 185. Itu tadi ada gambar. Perhatikan pada susunan balok berikut. Ada balok yang tidur, ada balok yang tegak atau mendatar dan tegak. Nah, itu disusun secara runtut. Berarti mendatar, tegak, mendatar, tegak, mendatar, tegak. Nah, disusunnya seperti itu dengan pola seperti itu. Tugas anak-anak adalah kerjakan ayo berlatih halaman 185 nomor 1 sampai 5. Nomor 2 sampai 5-nya ada di halaman 186. Nah, soal tidak perlu ditulis ulang. Nanti anak-anak bingung ya, susah gambarnya. Langsung gambar jawabannya saja. Kerjakan di buku tulis tematik dan dikumpulkan hari Senin saat luring. Ada contohnya nomor 1. Itu berarti mendatar, tegak, tegak, mendatar, tegak, tegak, mendatar. Maka lanjutannya adalah tegak, tegak, tegak. Kalian cukup menggambar yang balok bentuknya tegak dan tegak. Untuk nomor 2 dan 5 kalian kerjakan sendiri, tapi tetap ditulis nomornya 1 sampai 5. Meskipun nomor 1 tadi Bu Afia yang menjawabnya. Anak-anak pasti bisa menjawab nomor 1 sampai 5. Oke anak-anak, demikian yang dapat Bu Afia sampaikan. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Afia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.